Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan Yesus berdiam diri. Bahkan di firman-Nya kita melihat sampai peluh-peluhnya berubah menjadi darah. Karena dengan begitu banyaknya beban yang Dia pikul, memikul beban umat manusia, dosa umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergumulan dan beban yang kita hadapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Tuhan. Yang pertama, tanggalkanlah rasa malas. Ambil waktu dan berdoa. Terkadang kita memilih untuk tidur, melakukan kebiasaan. Bahkan lebih kebanyakan kita menonton YouTube, menonton TV, melihat HP berjam-jam. Tetapi waktu kita dengan Tuhan terkadang bahwa hampir tidak ada. Saya mengingatkan supaya kita tetap menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena ketika kita menomorsatukan Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi bagiannya kita, Tuhan akan melakukan. Jangan tunggu ada perkara, jangan tunggu ada masalah, jangan tunggu sudah tidak dapat berbuat apa-apa ketika kita mengalami sakit penyakit dan sudah divonis oleh dokter, baru kita katakan Tuhan tolong aku. Jangan kita tunggu ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang mengecewakan, yang menyakitkan. Jangan tunggu masalah itu datang. Tetapi dalam kondisi apapun, ambillah waktu untuk berdiam diri. Tanggalkan rasa malas, tanggalkan, hilangkan segala kebiasaan-kebiasaan kita. Kekasih Tuhan, Yesus telah melakukan terlebih dahulu. Kalau Yesus tidak mengambil waktu untuk berdoa, maka tidak akan ada kekuatan. Dia tidak akan mampu melewati Golgota itu, dan dia tidak akan mampu memikul salib itu sampai ke sana. Setiap kita tidak akan mampu menghadapi ujian, tantangan, masalah maupun sakit penyakit. Apapun yang kau hadapi, tidak akan engkau bisa melewatinya tanpa engkau berdiam diri dan berdoa. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan.
tetapi berdiam diri dulu, berdoa dulu, supaya mendapatkan wahyu dan penyertaan daripada Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, saya mengingatkan supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Karena orang yang setengah-setengah, separuh-separuh berdoa tidak akan mendapatkan apa-apa. Percuma, kita tidak akan menerima sesuatu apapun. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, membawa hati kita, hidup kita, membawa keluarga kita, bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak, berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian, tantangan, sakit, penyakit, menghadapi kekurangan keuangan, makan, minum, apa saja, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh berdoa, Tuhan juga berkenan, karena mereka sungguh-sungguh dan bertekuk lutut, dan mereka berseru. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan. Jadi Tuhan mengajak kekasih Tuhan supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan setia dalam berdoa. Ketika kita setia dan taat berdoa, maka Tuhan akan mengindahkan. Ingat, hanya orang yang sungguh-sungguh dan taat dan setia dan melakukannya apa yang telah diperintahkan oleh Alkitab, maka dia akan menerima bagian. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus kembali, murid-murid ini sedang dalam keadaan yang tertidur. Kita melihat di ayat 44, ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Teluhnya jadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus saja bersungguh-sungguh sampai peluhnya mengeluarkan darah. Nah, bagaimana dengan kekasih Tuhan? Dan belum apa-apa perkara masalah yang kita hadapi hari-hari ini di musim COVID, musim virus. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang usahanya harus ditutup. Ada banyak orang yang tidak memperoleh keuangan lagi, tidak memperoleh gajinya lagi. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, kasih Tuhan, dimanapun engkau berada. Kalau firman ini biarlah menjadi firman yang hidup, menguatkan, yang menghibur, sehingga yang sakit menjadi sehat, bersemangat, tidak lagi memikirkan sakit penyakit, dan yang mengalami pergumulan banyak tidak lagi memikirkan beban, melainkan tetap mengandalkan Tuhan. Allah mengasihi dan mencintaimu. Dia adalah gembala yang baik, yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus.